Lagi-lagi viral di sosial media guys, wayang kulit dikatakan kebudayaan yang berasal dari Malaysia. Bahkan kali ini yang mengatakan adalah Adidas dan mereka itu membuat sepatu khusus untuk kebudayaan ini. Sosial media Instagram kemarin heboh dan membuat geram para rakyat Indonesia karena mereka itu mengatakan mereka mengeluarkan satu kebudayaan, yaitu wayang kulit yang bisa menggambarkan kalau ini kebudayaan yang berasal dari Malaysia. Dan diketahui juga sepatu ini adalah hasil kolaborasi Adidas bersama seniman Malaysia yang mengatakan hal-hal seperti itu. Dan bisa kalian tebak, setelah mengeluarkan pernyataan seperti itu yang menyakiti perasaan orang Indonesia, langsung nih Instagramnya Adidas diserang sebanyak 16.000 komen. Semua komennya mengatakan kalau wayang kulit itu berasal dari Indonesia. Bahkan hasil setelah Adidas diserang, mereka itu mengeluarkan pernyataan mereka ini meminta maaf atas kejadian ini. A few moments later. Tomorrow doing the wise man. Oh. Okay, you pass it. Sejarah seolah berulang dalam sebuah sirkus komedi yang tidak lucu. Belum kering ingatan kita soal Malaydes yang berkali-kali mencoba memoles diri dengan atribut budaya Indonesia, termasuk wayang kulit. Kini Singapura ikut-ikutan masuk dalam barisan. Melalui unggahan Perdana Menterinya, Singapura mencoba melabeli wayang kulit sebagai warisan Melayu mereka. Pertanyaannya sederhana, sejak kapan negara yang dibangun di atas beton dan pusat perbelanjaan ini memiliki akar sejarah pada tokoh Semar? Yang lebih menggelikan adalah munculnya suara-suara sok pintar dari netizen Malaydes yang mencoba melakukan gaslighting sejarah. Mereka dengan percaya diri berkoar bahwa jika Indonesia mau protes, harusnya Thailand dan India lah yang lebih dulu protes karena mereka mengklaim wayang berasal dari sana. Betul ke Malaysia curi wayang kulit daripada Indonesia? Jadi baru-baru ni Sony Pictures mengeluarkan promosi trailer filem terbaru mereka, yakni Venom, dalam bentuk wayang kulit. Dan sebelum tu diorang buat dalam bentuk poster batik. Ada segelintir orang Indonesia marah pasal benda ni sebab dia cakap kita curi budaya mereka. Tapi kan, kalau kita teliti sejarah, kalau kita bercakap pasal wayang kulit lah, orang Thailand lagi ada hak untuk claim budaya wayang kulit Malaysia ni berbanding Indonesia. Kenapa? Jadi, sebelum kita masuk pada benda tu, kita kena ceritalah sejarah tentang wayang kulit ni. Wayang kulit ni paling tua berasal dari India pada tahun 200 tahun sebelum Masihi. Waktu ni Nabi Isa pun tak ada lagi. Dan lepas tu adalah wayang kulit purba dekat Asia Tengah, dekat Turki, dekat China, dekat Eropah dan sebagainya. Kiranya setiap negara selain pada Malaysia dan Indonesia ada wayang kulit versi masing-masing. Kemudian dekat Malaysia ni kita ada 4 jenis wayang kulit yang terkenal, yakni wayang kulit Melayu, wayang kulit Kelantan, wayang kulit Gedek dan juga wayang kulit Purwa. Daripada 4 ni cuma satu yang berasal pada Pulau Jawa, yakni wayang kulit Purwa yang dibawa oleh orang-orang Jawa yang menetap dekat selatan Semenanjung dulu. Jadi bolehkah kita nak kata yang orang Malaysia curi wayang kulit Indonesia melalui wayang kulit Purwa? Tak. Sebab kenapa? Wayang kulit Purwa bukanlah wayang kulit yang terkenal di Malaysia. Yang terkenal di Malaysia ialah wayang kulit Kelantan. Dan selain daripada itu, wayang kulit Kelantan, Melayu dan Gedek ni semua berasal dari tanah Semenanjung. Ramai ingat wayang kulit ni cuma hiburan biasa, tapi sebenarnya dulu ia ada unsur ritual dan spiritual dalam bukan sekadar bercerita. Dia juga dianggap ilmu tertentu. Cerita dalam wayang kulit ni pula asalnya daripada epik India seperti Ramayana dan Mahabharata. Bila sampai dekat Nusantara, senang cerita dekat Jawa lah kan, dia diubah ikut budaya tempatan. Kemudian bila berkembang dekat Malaysia, iaitu dekat Kelantan, dia berubah lagi dari segi bahasa, watak dan gaya yang jadi lain. Jadi, wayang kulit hari ni sebenarnya adalah gabungan banyak budaya. Ini adalah puncak logika bodoh. Mari kita luruskan dengan fakta sederhana. Nama adalah identitas. Di Thailand namanya Nang Talung atau Nang Yai. Di Cina ada Pingsi. Di Indonesia namanya wayang. Benar bahwa seni bayangan ada di banyak negara, tapi wayang kulit khususnya yang dimainkan PM Singapura itu membawa pakem, tokoh, dan filosofi Jawa yang tidak ada di belahan dunia manapun. Persis seperti batik, banyak negara punya teknik rintang warna di atas kain, tapi hanya Indonesia yang punya batik dengan segala kerumitan motif dan makna spiritualnya. Menyamakan wayang dengan seni bayangan Thailand dan India hanya karena mirip adalah bukti dangkalnya pemahaman budaya mereka. Wayang kulit
Asal-usulnya dari mana? Dari Jawa atau dari Semenanjung Malaya? Asal-usul wayang kulit ini menarik banget. Wayang kulit itu asalnya dari Jawa, Indonesia, bukan dari Semenanjung Malaya. Sejarahnya sudah ada sejak sebelum abad ke-10 di Pulau Jawa, dipengaruhi cerita Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata, tapi dikembangkan jadi bentuk asli Jawa dengan dalang, gamelan, dan wayang dari kulit kerbau. Ini yang disebut wayang kulit purwa. Di Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia, wayang kulit muncul belakangan, kemungkinan abad ke-18, dibawa pedagang atau migran dari Jawa. Di sana jadi wayang kulit Kelantan atau wayang kulit Melayu, tapi tetap pakai gaya dan cerita Jawa, cuma diadaptasi dengan bahasa Melayu dan sedikit pengaruh Siam, Thailand. Jadi intinya, Jawa yang punya akar asli, Malaysia yang nerima dan ubah sedikit. Ini contoh pertunjukan wayang kulit Kelantan klasik. Lihat dalangnya lagi main di balik layar, ditemani gamelan. Dan ini wayang kulit Kelantan di Malaysia. Bentuknya mirip, tapi lebih Melayu karakternya. Puppetnya sendiri dari kulit tipis, dipahat detail banget. Ini proses pembuatannya di Yogyakarta. Keren ya, tradisi yang nyebar tapi tetap punya kampung halaman jelas. Jadi orang-orang di Semenanjung Malaya itu pada hakikatnya adalah menirukan, mengimpor, dan memodifikasi. Wayang kulit di Semenanjung Malaya, khususnya Kelantan, memang berasal dari Jawa, dibawa migran Jawa abad ke-19 atau bahkan lebih awal, lewat hubungan perdagangan lama. Tapi mereka nggak cuma copy-paste. Bentuk puppetnya lebih kasar dan sturdy, pengaruh Khmer Thai lebih kuat. Lihat deh, tangan biasanya cuma satu yang gerak, warna lebih cerah, bentuk tubuh lebih tegap. Ceritanya tetap Ramayana Mahabharata, tapi dicampur bahasa Melayu, humor lokal, dan elemen Islam. Karakter lebih Melayu, kurang deformatif kayak Jawa. Dalangnya pakai gamelan juga, tapi iramanya beda, lebih ringan, kadang ada pengaruh Siam. Ini bandingannya langsung, wayang Jawa, kiri, versus Kelantan Melayu, kanan. Lihat detailnya, Jawa lebih halus, rumit pahatannya, sementara Melayu lebih bold dan praktis. Dan ini close up wayang Jawa klasik, pahatannya super detail. Negara-negara yang mengaku modern dan maju secara ekonomi, namun secara budaya terlihat seperti pengemis yang memungut warisan tetangga demi terlihat punya jiwa. Memaksakan label budaya Melayu pada produk budaya yang jelas berakar dari tanah Jawa bukan hanya klaim sepihak, tapi merupakan bentuk pencurian identitas akibat rasa tidak percaya diri terhadap sejarah sendiri. Jangan salahkan orang Indonesia jika bersikap keras, sebab sementara kita merawat tradisi dengan darah dan keringat, mereka hanya datang untuk mengambil foto, memberikan label baru, dan memamerkannya seolah-olah itu milik leluhur mereka. Budaya itu dirawat dari akar, bukan dicomot dari pagar tetangga.